Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslimin SPD dari SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan, mahasiswa PPG batch 2 kelas kategori 1 kelas 4, dan saya berasal dari SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan. Terima kasih. Oke semuanya, anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Level 1, level 2, level 3. Yuk kita sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Semuanya tangan diangkat dan tangan ditundukkan. Al-Qur'anu bidayah. Pada hari ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang sholat sunnah. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sholat Jumat. Ya, kita hari ini akan tentang sholat sunnah. Sama balik. Ya, anak-anakku yang Ustaz cintai, sholat sunnah itu adalah tentunya kita sudah tahu ya, alhamdulillah di sekolah kita juga sudah menjadi rutin kita melaksanakan sholat sunnah duha ya berjamaah. Nah, kita harus tahu apa pengertian sholat sunnah. Nah, sebelum itu Ustaz mau tanya tentang sholat sunnah. Apa yang kalian ketahui tentang sholat sunnah? Apa? Ayo, sholat sunnah apa? Iya, benar. Sholat apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Kemudian, apa manfaat sholat sunnah? Apa manfaat sholat sunnah? Ayo, apa manfaat sholat sunnah? Ada lagi? Ada yang putri? Mbak? Manfaat sholat sunnah Mbak apa ini? Menambah apa? Selanjutnya, ini pertanyaan-pertanyaan ya, buat nanti kita akan biar tahu. Keutamaan sholat sunnah apa? Wudu. Keutamaan sholat sunnah, keutamaannya apa? Ya tadi sama, ya, agar kita nanti mendapatkan lebih banyak pahala. Kemudian perbedaan sholat sunnah dan sholat wajib apa yuk? Ya, pintar Mas Fatih. Yang lain? Ayo yang perempuan, ayo bicara Azhar.
Lanjut. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ingatkan, di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya adalah, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini salah satu bentuk sholat sunnah. Sholat apa? Tahajud. Barang siapa yang sholat tahajud, maka Allah akan apa? Mengangkat kamu ke tempat yang terpuji atau mulia. Nah, jadi sholat sunnah itu ibadah tambahan, ya, ibadah tambahan. Kalau sholat wajib, mau tidak mau, malas atau tidak malas, harus dilaksanakan. Apalagi kalau sudah balik, ya, mau tidak mau, malas atau tidak malas, harus dilaksanakan yang namanya sholat wajib. Kalau sholat sunnah, nah kita ketahui pengertiannya. Persis pengertiannya sudah disampaikan oleh Mas Fatih tadi, ya. Pengertian sholat sunnah yaitu sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, itulah pengertian sholat sunnah. Kemudian macam-macam sholat sunnah. Nah, ini macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Yang mengiringi itu dalam artian sebelum dan sesudah sholat wajib, bukan bareng. Ya, misalnya sholat wajib sekalian sholat sunnah itu tidak bareng, ya, tetapi mengiringi. Nah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau wajib itu disebut juga sholat sunnah rawatib. Ya, sekali lagi disebut sholat sunnah rawatib. Ya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Nah, sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu, ya, sholat sunnah yang bukan munfarid, bukan rawatib, ya. Ini ada yang dikerjakan sendiri-sendiri atau munfarid, dan ada yang dikerjakan secara berjamaah. Oke. Nah, sekarang macam-macam sholat rawatib. Yang pertama, nah, sholat rawatib itu ada dua. Sholat berdasarkan waktu pelaksanaannya itu ada dua, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, itu berdasarkan waktunya itu ada dua, sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Sebelum namanya qabliyah, sesudah namanya ba'diyah. Nah, yang kedua berdasarkan keutamaannya itu juga ada dua. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad itu sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Itu sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, ini. Nah, sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Macam-macamnya apa saja?
sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, kalau yang ghairu muakkad itu juga ada 5, ya. Ada yang mengatakan 2, tapi di sini ada 3, tapi di sini kita catat yang 5. Ghairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah ini, kemudian 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, 4 rakaat ini, kemudian yang ketiga 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang keempat 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu adalah ghairu muakkad. Ya. Ada beberapa pendapat itu nomor 1 dan nomor 3 itu tidak masuk, ya. Karena 4 rakaat. Nah, anak-anakku yang bisa cintai, kemudian selanjutnya adalah ya sholat sunnah yang bukan rawatib. Nah, sholat sunnah yang bukan rawatib ini ada 2, yaitu sholat sunnah munfarid. Apa artinya? Iya, sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian, dan sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah munfarid apa saja coba? Sholat duha, terus tahajud, terus witir, ya witir, tarawih, hajat. Tarawih asalnya sendirian, ya, tetapi kemudian berjamaah. Nah, oke, itu ya salah satunya. Ini, ya, tahajud, duha, tarawih, witir. Kalau yang berjamaah itu maksudnya yang memang walaupun sunnah harus dilakukan berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak disebut sholat itu. Apa? Sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Terus sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Meminta hujan. Itu harus berjamaah dan dilakukan di lapangan atau di tempat lapang, ya, karena minta hujan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sholat apa? Gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Itu harus dilakukan berjamaah, ya, dan bisa dilakukan sendiri karena di situ ada khotbahnya, ya. Oke, nih. Nah, yuk, sholat hari raya, sholat gerhana, dan sholat istisqa itu yang dilakukan berjamaah. Oke, ya, kita SPG dulu ya. Itu mungkin. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat. Teriak hore. Sekali lagi yuk. Bareng, lompat. Kalau maju ya maju. Yuk. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat. Teriak hore. Silakan duduk kembali. Oke, duduk kembali yuk. Nah, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah mendapat materi pada hari ini, materi tentang sholat sunnah. Nah, kita akan belajar, perhatikan. Kita akan belajar tentang
Kelompok 1 ini nanti merangkum tata cara sholat tahajud. Nanti saya kasih catatan, silakan nanti dirangkum yang penting-penting. Nah, tata cara sholat itu bagaimana? Contohnya, kemarin kita sudah bahas tentang sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat 1, misalnya mandi sholat Jumat. Mandi sholat Jumat. Ada. Berarti Dengarkan dulu, ya. Mandi sholat Jumat. Kemudian kedua, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, mendengarkan khutbah. Yang keempat, melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan yang kelima, boleh melaksanakan sholat setelah sholat Jumat. Itu ya, itu namanya tata cara sholat. Nanti ini kelompok 1 nanti merangkum tata cara sholat tahajud. Kelompoknya adalah 1, diingat-ingat, Mas Abdi Maulana. Aku biasa. Terus Afdalur Rahman, Ahmad Fatih, terus Andra Hanan. Ya, cukup 4 orang. Ya, kelompok 1 4 orang. Ingat-ingat ya, kelompok 1 merangkum tata cara sholat tahajud. Yang kedua, kelompok 2 merangkum tata cara sholat duha. Itu Mbak Alzalia, Mbak Didia, Mbak Naila Safa, Mbak Salwa Ramadhani. Oke, 4 orang. Nah, terus, yuk Mas. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini merangkum tata cara sholat tarawih. Ya, itu adalah tadi siapa yang terakhir? Andra Hanan belum? Sudah. Berarti siapa? Kaisan. Ya, Rafif. Ya, Kaisan, Rafif, kemudian Hadi, kemudian Zaki, 4 anak. Ini kelompok 3. Kelompok 4, dengarkan kelompok 4, merangkum tata cara sholat witir. Ya, sholat witir kelompoknya adalah nah, habis sampai oke. Mbak Aska Asia, belum ya? Oke, Mbak Asia, Mbak Aida, kemudian Mbak Lufeli, kemudian Mbak Sanus, ditambah Mbak Zena. Untuk kelompok 5, ingatkan, kelompok 5 merangkum tata cara sholat hari raya. Tadi sampai mana belum? Asta Maulana, Rizky Tauman, Yunus Latif, Omar Asibli. Oh ya. Oke, sudah. Oke. Ya, ini perhatikan sebentar. Tadi kelompok 1 apa? Kelompok 1 apa? Sholat apa? Ayo, kelompok 1 tadi sholat apa? Tahajud. Kelompok 2 mana? Sholat duha. Kelompok 3 apa? Ayo kelompok 3 siapa? Laki-laki. Sholat apa tadi? Hah? Ayo kelompok 3 sholat apa tadi? Hah? Kelompok 3 sholat tarawih. Mana kelompok 3? Kelompok 4 sholat witir. Mana kelompok 4? Kelompok 4 kelompok 5. Mbak. Kelompok 5 anak putra nih. Sholat hari raya. Ayo Mas, kawan. Oke, silakan membentuk kelompok bisa di bawah. Ini nomor Ini lembar kerja.
dibacakan tata cara sholat apa? Lanjut. Yuk, kasihkan dengarkan. Yang lainnya dengarkan. Yang lainnya dengarkan. Yuk, yuk. Ya. Dengarkan. Assalamualaikum dulu. Dengarkan. Waalaikumsalam. Semuanya menghadap ke semuanya. Oke, alhamdulillah kita tadi sudah mengerjakan berkelompok dan juga secara sendiri-sendiri ya. Mudah-mudahan itu bisa kita menambah pemahaman kita tentang sholat sunnah ya. Nah, sekarang akan saya simpulkan ya bahwa sholat sunnah itu sangat penting buat kita. Nah, kesimpulannya ini. Sholat sunnah sangat perlu kita lakukan untuk menambah pahala di sisi Allah. Kita tidak tahu sholat wajib 5 waktu kita itu sudah sempurna atau belum, sehingga kita butuh tambahan pahala selain dari sholat wajib 5 waktu. Jadi kita perlu melaksanakan sholat sunnah ini adalah untuk menambah pahala kita, karena kita tidak tahu sholat wajib kita itu sudah sempurna atau belum ya. Makanya itu anak-anakku semuanya, mari kita rutinkan sholat sunnah ya. Apalagi sholat kita, sekolah kita juga setiap hari sudah melaksanakan sholat sunnah berjamaah, sholat duha. Ustadz harapkan di rumah juga melaksanakan sholat sunnah yang lain ya. Nah, oke, kemudian sebelum Ustadz akhiri, Ustadz ingin bertanya, anak-anakku yang hebat, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagus. Menarik atau tidak, Mbak? Menarik atau tidak? Biasa saja, menarik dan sebagainya. Oke. Kalian semua Ustadz yakin punya keahliannya masing-masing. Oke. Nah, anak-anakku semuanya, kelas 6A yang Ustadz cintai, insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang materi balik, insya Allah. Nah, anak-anakku, sebelum Ustadz akhiri sekali lagi, nah, apa tentang materi sholat sunnah, silakan dipelajari lagi di rumah tentang sholat sunnah, ya. Silakan belajar dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan mari anak-anakku semuanya, mari kita tutup, kita
mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa wal asri. Yuk, 1,